When to use a comma? Before a conjunction between two complete sentences. Sebelum kata sambung antara dua kalimat lengkap. Use a comma before a conjunction connecting two complete sentences. Gunakan koma sebelum konjungsi yang menghubungkan dua kalimat lengkap. You may omit the comma for short sentences of fewer than 10 words. Anda dapat menghilangkan koma untuk kalimat pendek yang kurang dari 10 kata. Contoh kalimatnya, she looked over my proposal and she approved of the whole thing. Dia melihat seluruh proposalku, koma, dan dia meng-ACC segala yang ada di dalamnya. Nah, di sini koma disimpan setelah kata proposal atau di akhir dari kalimat she looked over my proposal. Sebelum N yang merupakan salah satu dari kata sambung atau penghubung atau konjungsi yang menghubungkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu and she approved of the whole thing. Di sini koma disimpan ya tepatnya di antara dua kalimat tersebut pada satu rangkaian kalimat ini yang terdiri dari dua kalimat kompleks, yang mana ini adalah kalimat majemuk, yaitu dengan kata lain tepatnya lagi tersimpan koma ini sebelum kata sambung N untuk menyambungkan ke kalimat selanjutnya. Begitu. Contoh kalimat kedua. She looked over my proposal and she approved it. Dia melihat seluruh proposalku dan meng-ACC-nya. Nah, di sini setelah kata proposal atau akhir dari kalimat she looked over my proposal dengan kata lain sebelum N yang merupakan bagian dari kata sambung ini tidak memakai koma karena kalimat ini kurang dari 10 kata atau tepatnya hanya 9 kata. Sedangkan yang di atas lebih dari 10, yaitu sekitar 12. Maka untuk ini pakai koma di sini, sedangkan ini tidak usah pakai koma. Karena ini kurang dari 10 kata meskipun ada kata sambung dan terdiri dari dua kalimat sederhana pada satu kalimat majemuk ini. Sedangkan ini lebih dari 10. Yang kedua, di transcribe me ini yang harus menggunakan koma adalah aturan pada Oxford comma atau AKA serial comma. When transcribing a list of 3 or more items, place a comma after each item, including the final item, before the conjunction. Saat membuat transkrip daftar 3 item atau lebih, beri tanda koma setelah setiap item, termasuk item terakhir sebelum konjungsi. If the list items are separated by conjunctions, do not use commas. Jika item daftar dipisahkan oleh konjungsi, jangan gunakan koma. Contohnya, we had apples, bananas, and strawberries in the fruit salad. Kita punya apel, pisang, dan stroberi dalam makanan buah-buahan itu. Nah, di sini koma disimpan setelah apples, bananas, atau sebelum and strawberries in the fruit salad. Nah, setelah ini tidak usah ya. Setelah apples dan bananas. Karena ini merupakan a list of 3 or more items. Daftar dari 3 atau lebih barang. Gitu ya. Termasuk sebelum konjungsi, setelah barang yang dikomai itu. Kecuali pada kalimat yang kedua. We had apples and bananas and strawberries in the fruit salad. Di sini tidak pakai koma. Karena setelah barangnya, yaitu apples dan bananas, kemudian strawberries, ketiga ini, di antara spasi-spasinya, sudah dipisahkan oleh konjungsi ya. Jadi jangan pakai koma lagi di sini setelah apples atau setelah bananas. Karena sudah diwakili oleh N atau bagian dari kata sambung ini. Jadi yang harus dikomai yang tidak dipisahkan oleh kata sambung setelah satu barang ke barang yang lain. Selanjutnya, koma digunakan pada direct address atau alamat langsung. Bisa juga diartikan sebagai kata sapaan. When the speaker addresses someone,
offset their name or title, etc. with a comma or a pair of commas. Ketika pembicara memanggil seseorang, imbangi atau sertakan nama mereka atau gelar dan lain-lain dengan koma atau sepasang koma. Nah, itu ya ketentuannya. Contoh kalimatnya, I told you, koma, ditulis, sure, koma, ditulis, that this wouldn't work. Sudah saya katakan, Pak, bahwa ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, di sini koma disertakan setelah kata you, setelah kata sure, untuk menandai bahwa kata sure ini, yang artinya Pak, merupakan kata sapaan ya, atau direct address. Nah, setiap ada kata direct address atau kata sapaan ini, sebelum dan sesudahnya, apabila terangkai pada kalimat seperti ini, ada kata penghubung Z, tidak titik, maka dikomai di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Begitu. Contoh yang kedua, Jim, koma, you didn't even give it a chance. Jim, kamu bahkan tidak memberinya sebuah kesempatan. Nah, di sini koma disertakan setelah kata Jim. Karena Jim ini merupakan panggilan atas nama orang. Harus pakai koma di sini. Sebelum kata you atau subjek untuk kalimat dari sebuah kalimat yang diungkapkan. Begitu ya. Jadi yang kedua yaitu setelah memanggil nama orang. Bentuknya seperti ini. Kebetulan pada kalimat ini yang dipanggilnya tepat di paling depan kalimat atau sebelah kiri sebelum subjek dari kalimat yang diungkapkan. Contoh yang ketiga, thanks for your input, Nancy. Nah, ini nama orang yang dipanggil adanya terletak di paling sebelah kanan atau paling akhir pada sebuah kalimat. Sebelum kata Nancy, gunakan koma karena Nancy itu panggilan dari nama orang. Untuk menandai bahwa ini adalah sapaan atau memanggil nama orang, maka sebelumnya pakai koma. Kebetulan komanya 1 karena setelah kata Nancy ada titik. Beda dengan contoh yang pertama ya, ada 2 karena ini ada lanjutannya kalimat ini, indirect speech. Jadi sapaannya terletak pada tengah kalimat. Contoh kalimat yang kedua pada awal dan yang ketiga pada akhir. Itu ya. Jadi di sini pada contoh-contoh ini terletak pada digunakan pada sapaan untuk istilah pada orang atau menyebutkan namanya langsung. Selanjutnya, koma digunakan untuk interjection and adverb atau kata seru dan kata keterangan. Interjection and adverb are usually offset with a comma or two. Interjeksi atau kata seru dan kata keterangan biasanya diimbangi dengan koma. Contoh kalimatnya, oh, koma, I don't know about that. Oh, saya tidak tahu tentang itu. Nah, di sini koma disimpan setelah kata oh sebelum subjek I pada kalimat ini. Karena oh merupakan anggota dari kata seru atau interjection. Disimpan tepat setelah anggota interjection pada sebuah kalimat. Atau dengan kata lain sebelum subjek dari kalimat yang diungkapkan itu. Contoh yang kedua, fortunately he agreed with my idea. Untungnya, dia setuju dengan ide saya. Di sini koma disimpan setelah kata fortunately. Karena kata fortunately adalah anggota dari keterangan atau adverb. Yang kebetulan di sini disimpannya di awal kalimat sebelum subjek dari kalimat yang diungkapkan. Contoh kalimat ketiga, he wasn't paying attention and ran into a fence, basically. Dia tidak memperhatikan dan menabrak pagar pada dasarnya. Di sini, koma disimpan setelah kata offense, sebelum basically. Karena basically ini merupakan bagian dari adverb, yaitu adverb of manner. Mungkin bisa diartikan asalnya. Kebetulan pada kalimat ini, disimpannya di akhir kalimat. Karena memang bisa seperti ini ya, peletakan dari anggota adverb of manner ini. Yang berfungsi menerangkan kata kerja run into, atau menabrak. Pakai koma sebelumnya, karena ini merupakan bagian dari adverb of manner. Contoh kalimat selanjutnya. The toddler was wearing a sturdy helmet. Thankfully, the day she fell off
her tricycle. Balita itu mengenakan helm yang kokoh untungnya. Pada hari dia jatuh dari sepeda roda 3. Nah, untuk penempatan koma ini masih tetap mengikuti ya atau setelah adverb ini. Kata keterangan thankfully, untungnya. Dan di sini ada 2 komanya itu. Karena terletak di tengah-tengah kalimat ya. Terletak di tengah-tengah kalimat. Yang mana maksudnya ketika adverb ini diucapkan, kalimat belum selesai. Makanya pakai koma di antaranya. Begitu. Jadi untuk adverb yang terletak di tengah kalimat seperti ini harus disertakan 2 koma. Ada perbedaan dengan yang lain. Ada perbedaan dengan yang lain. Itulah koma digunakan dalam ketentuan atau aturan transcribe me.